Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Ryan Alia. Pada MK The Practice of Teaching Reading Writing di pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini akan membahas tentang Reading Aloud Method. Video ini saya akan memberikan resume materi. Jadi apa sih itu metode? Nah, metode reading aloud. Jadi metode reading aloud itu adalah metode membaca nyaring atau membaca dengan suara yang keras yang biasa digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca siswa, terutama terhadap anak-anak. Nah, jadi reading aloud itu bukan cuma membaca supaya terdengar keras, tapi juga bisa membantu memahami isi bacaan tersebut. Nah, jadi ketika siswa membaca, guru juga bisa melihat bagaimana pronunciation mereka, mulai dari kelancaran sampai apakah mereka benar-benar paham dengan teks yang mereka baca. Nah, setiap metode itu mempunyai manfaatnya. Salah satu manfaat metode ini adalah bisa meningkatkan pronunciation dan fluency siswa. Jadi selain itu, siswa juga bisa mendapatkan vocabulary baru, atau bisa lebih percaya diri saat membaca ataupun bisa belajar di depan kelas. Nah, dalam proses belajar yang aktif itu supaya tidak membosankan, karena jika membaca dengan menggunakan suara yang keras, guru bisa lebih mudah memperhatikan kesalahan pengucapan siswa dan juga bisa langsung memperbaikinya secara langsung. Tapi ternyata reading aloud itu juga mempunyai kekurangan. Apa sih itu? Kadang membaca dengan suara keras bisa mengganggu orang lain atau bisa membuat orang cepat lelah, baik dari untuk guru maupun siswa. Karena kan kalau membaca dengan suara keras itu kita harus mengeluarkan energi yang sangat membuat lelah gitu ya. Nah, jadi selain itu juga metode ini juga bisa membutuhkan waktu yang lama, karena guru itu membimbing siswa itu satu persatu. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, guru harus memilih bacaan yang sesuai dengan usia dan level siswa. Sebelum memulai membaca, guru juga sebaiknya menjelaskan beberapa vocabulary yang sulit. Kenapa? Supaya siswa itu lebih mudah memahami isi teksnya. Nah, ketika membaca, intonasi dan cara penyampaian juga penting. Kenapa? Supaya siswa itu tetap tertarik dan juga fokus pada bacaan yang ketika dibaca oleh anak tersebut. Ada beberapa tips yang bisa digunakan saat mengajar menggunakan reading aloud untuk anak-anak, misalnya menggunakan suara yang berbeda untuk setiap karakter dalam cerita supaya terlihat menarik, atau mengajak siswa ikut aktif dalam memberikan pertanyaan dan juga menggunakan gambar atau media pendukung agar cerita itu lebih mudah dipahami oleh muridnya. Selain itu juga panjang teksnya juga harus disesuaikan dengan usia siswa supaya mereka itu tidak cepat bosan. Jadi kesimpulannya, metode reading aloud itu adalah sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, terutama pada pronunciation, pemahaman teks, dan juga percaya diri mereka itu saat menggunakan bahasa Inggris. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.